Halo Mina, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Yami Healer. Anime ini rilis tahun 2026, genrenya fantasi. Di dunia ini, para healer terbagi menjadi 3 golongan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setiap healer juga harus mempunyai lisensi. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Genos, sebab ia merupakan seorang healer yang bekerja tanpa lisensi. Saat ini Genos bekerja sebagai healer yang bisa dipanggil ke rumah-rumah bersama Lily, seorang gadis elf yang ditemuinya di sebuah gang. Genos menjalankan tugasnya sebagai seorang healer dengan kemampuan yang luar biasa. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime berlatar di sebuah kerajaan bernama Jared. Di dalam sana pasti yang namanya kerajaan pasti terdapat sebuah peperangan. Dan sebuah pasukan harus ada seorang dokter atau healer untuk membantu pasien. Umumnya para dokter dipekerjakan di sebuah kerajaan yang memiliki sebuah lisensi. Namun tidak dengan MC yang satu ini. Dia bernama Genos. Dia tinggal di perumahan yang kumuh, rusak, pokoknya udah kayak rumah kosong gitulah. Dia bersama rekannya bernama Lily yang seorang elf hidup bersama. Genos membuka sebuah klinik di rumah kumuh tersebut karena tadi dia berusaha semaksimal mungkin biar kemampuannya terpakai. Walaupun kagak ada lisensi, tapi dia tetap memanfaatkan kemampuannya tersebut. Suatu hari mereka berdua baru terbangun dari tidurnya. Lily langsung mempersiapkan teh untuk si Genos, yang katanya dia mau keluar karena ada panggilan dari pasien. Dia akan kembali lagi nanti malam. Setelah si Genos pergi, Lily berencana untuk memasak sesuatu buat si Genos ini. Ketika dia sedang bersiap memasak, datanglah penghuni rumah kumuh lantai atas bernama Carmilla. Dia melihat si Lily sedang memasak sesuatu. Lily mengajaknya untuk makan bareng nanti. Si Carmilla dengan senang hati mau, ya kan, karena masih lama dia kembali lagi ke lantai atas. Sementara itu, tak lama kemudian si Lily kedatangan seseorang yang mencari si Genos. Dia bernama Zopia. Si Lily memberitahunya kalau si Genos sedang berkunjung ke rumah pasien. Karena mendengar si Genos belum pulang, dia berniat mau menunggu di sana dan menemani si Lily memasak. Hingga tak lama kemudian ada yang datang lagi. Dia setengah manusia bernama Lingga. Sama juga ini anak mencari si Genos, tapi dikasih tahu kalau orangnya kagak ada. Jadi pada nungguin dah berdua di sana, sambil si Lily kembali memasak. Tidak berhenti sampai di sana, ada yang datang lagi. Kali ini barbar banget pakai hancurin pintu segala. Dia bernama Lowe. Entah mengapa mereka datang ke tempat itu dalam waktu yang bersamaan, sehingga cuma bisa menunggu si Genos pulang. Sambil dibarengi dengan si Lily yang sedang memasak sayur untuk si Genos. Lily dengan baik hatinya mengajak ketiga orang ini makan bareng. Mereka dengan senang hati mau, ya kan, apalagi si Lowe. Emang ini yang dia inginkan, makan sore gratis. Si Lily seperti memasukkan tanaman rahasia ke masakannya gitu. Lalu dia baru keingat kalau pakaian dia belum keangkat. Jadinya si Lily mau ngangkatin baju terlebih dahulu dan menyuruh ketiga orang ini menjaga masakannya. Baru mah ditinggal sebentar, wanginya udah menyebar kemana-mana yang bikin ketiga orang ini ingin langsung mencobanya. Ketika dicoba sama si Lowe dan Lingga, nampak enak banget. Saking enaknya mereka malah keterusan. Jopia menyuruhnya untuk tidak meneruskannya. Namun karena dia juga merasa baunya enak, jadi malah ikut-ikutan. Lily yang sedang ngangkatin baju belum ngeh akan hal itu. Dia berharap si Genos bisa pulang lebih awal. Pas sudah selesai di dalam sana, ketiga orang itu malah menghabiskan itu makanan yang bikin si Lily kaget melihatnya. Pada akhirnya si Lily marah dan meminta penjelasan terhadap makanannya tersebut. Mereka bertiga saling melempar dan menyalahkan satu sama lain, padahal semuanya salah. Malah menghabiskan itu makanan, padahal Lily ingin makan bareng bersama si Genos dan juga yang lainnya.
Tapi semuanya sudah dihabiskan. Lama kemudian muncullah si Carmilla yang malah lebih murka lagi dari si Lily. Soalnya dia udah nungguin lama banget. Lingga langsung ngajak yang lain untuk meminta maaf dan mereka bersedia membantu apapun. Lily bingung ya kan, mau masak pun tidak memiliki bahan-bahannya lagi. Sampai pada akhirnya ketiganya ingin membantu mengambil sayuran dan juga yang lainnya. Si Lily dengan senang hati mau. Dia berharap masih sempat pas si Genos datang nanti. Pas pada berangkat, si Carmilla melihat si Lily terlihat tidak marah kepada yang lain. Lily merasa kalau dirinya udah besar, jadi harus menahan amarahnya. Di sisi yang lain, si Genos habis dari rumah pasien dan dirinya mau pulang. Di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang yang sedang kesakitan di area perutnya. Dan kagak sengaja orang ini bertemu dengan majikannya. Melihat budaknya keluar tanpa izinnya padahal baru dari rumah sakit, ini orang marah besar kepadanya dan menyeretnya ke tempat lain. Genos mengikuti kedua orang tadi. Majikannya tersebut membawanya ke sebuah makam dan kagak sengaja menyenggol makamnya yang bikin rohnya terbangun dan masuk ke tubuh perempuan itu. Majikannya masih marah kepada itu perempuan sampai menyuruh dia untuk bekerja kembali. Namun tanpa diduga, cewek tersebut terbangun, lalu menyerangnya sampai perutnya berdarah. Seketika dia langsung ketakutan, sementara si Genos yang berada di sana mendengar suara mereka berdua, yang kebetulan cowok tadi mendekatinya dan meminta tolong kepada si Genos. Genos tidak bisa membantunya, apalagi harus membunuhnya. Dia hanya seorang dokter gitu kan. Terlihat auranya kuat banget yang langsung menyerangnya. Dengan kecepatan seperti itu, si Genos masih bisa menghindari semua serangannya. Bahkan langsung terpental tidak jelas hanya menggunakan kekuatan healer saja. Genos mulai paham kalau cewek ini kerasukan roh jahat. Genos langsung mengeluarkannya dan juga menyembuhkannya. Setelahnya dia kembali mengobrol dengan orang tadi. Cowok tersebut ingin disembuhkan juga. Dia akan membayar berapapun untuk si Genos. Karena hari ini udah bukan jam kerja, dia masih mau nanganin. Dengan syarat bayarnya kudu mahal. Dibayarlah satu kantung isinya koin emas semua. Tapi itu saja tidak cukup katanya. Cowok ini merasa aneh padahal itu udah banyak banget. Sebab Genos tidak memiliki lisensi, dia cuma dokter biasa. Jadi harganya terserah dia mau gede juga. Terus juga Genos meminta penjelasan tentang pekerjaan yang dia suruh kepada cewek tadi. Katanya cuma seorang petani bawah tanah. Tapi Genos kurang mengerti maksudnya. Genos mempunyai ide untuk tambahan bayarannya menggunakan cewek tadi. Alhasil dia setuju dan disembuhkan sama si Genos. Genos membawa si cewek itu ke hutan. Tak lama cewek tersebut terbangun. Genos menjelaskan situasinya saat ini. Katanya Genos telah membelinya. Cewek itu masih merasa kesakitan di area perut. Cewek tersebut bernama Til. Habis itu si Genos memintanya untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Dikira mau ngapain ya kan? Ternyata Genos mau menyembuhkan penyakit di perutnya. Terlihat ada sesuatu di dalam yang mengganjal. Sama dia langsung dihilangin dengan sangat mudah. Til tidak percaya bisa disembuhkan oleh si Genos. Dia akan melakukan apapun untuk si Genos. Tapi Genos cuma ingin satu, dia harus menunjukkan sesuatu kepadanya cara mendapatkan tumbuhan yang dia cari. Til dengan senang hati akan menunjukkannya. Lama kemudian Til menemukan itu tumbuhan. Mungkin ini rahasia masakan si Lily biar enak. Karena Til udah memberitahu tempatnya, si Genos akan melepaskan dirinya sebagai budaknya. Sekarang dia terserah mau kemanapun. Walaupun sempat Til tidak percaya, namun kebaikan si Genos membuatnya sangat bahagia. Dia akan mencari kehidupan yang lebih baik lagi, biar tidak diperbudak. Genos akan menunggunya. Dia terbuka jika si Til ingin disembuhkan kembali olehnya.
Setelahnya mereka berdua berpisah dan Genos langsung pulang. Sesampainya di rumah, si Lily meminta maaf karena makanannya belum selesai. Ketiga cewek tadi juga baru pulang belanja, jadi si Lily kudu masak lagi. Genos kagak masalah. Sekarang yang dibawa ketiga orang ini banyak banget. Ada sayuran, ikan, dan dagingnya. Lumayan buat stok ya kan. Dan si Genos juga membawa bumbu rahasia masakannya, mungkin itu teh atau apa gitu. Aku tidak tahu. Yang pasti si Lily senang dan memutuskan untuk ngeteh bareng terlebih dahulu. Singkat cerita diperlihatkan sebelum si Genos membuka klinik. Genos adalah seorang petualang yang bergabung dengan partian bernama Golden Pony sebagai healer. Namun tiba-tiba aja dia dikeluarkan di tengah jalan dengan alasan si Genos sudah tidak terpakai lagi. Padahal Genos udah mengira kalau kaptennya itu adalah sahabatnya yang dari dulu menerima dirinya. Nyatanya ketika mereka udah merasa kuat, orang-orang itu membuang si Genos. Mereka juga tidak sudi satu tim dengan si Genos yang seorang bukan dari keluarga yang kaya, alias dia miskin. Dari situ dia dikasih uang 1 koin emas sebagai bentuk uang pesangon. Saking enggak levelnya mereka tidak mau ada orang yang tahu kalau si Genos pernah di partiannya tersebut. Genos menerima keputusan kaptennya. Terus ketika Genos di luar, dia mendengar seorang perempuan yang mau diapa-apain sama kedua orang ini. Ya, dia adalah Lily. Mereka memperlakukan elf seperti itu karena emang elf macam itu langka katanya. Tapi di sana si Lily tidak serta-merta diam saja. Dia melawan bapak-bapak tersebut dan sempat si Lily ini mau kabur. Namun kakinya terkena busur panah jadi dia tidak bisa kemana-mana. Mencoba untuk melawan lagi pun Lily malah ditusuk. Yang bikin dia mau meninggoy alias sekarat. Di sana Genos yang baru datang menanyakan apa yang terjadi. Genos kagak bisa membantunya karena si Lily ini adalah pelayan mereka. Melihat si Lily sekarat seperti itu, si Genos mau membeli si Lily untuk supaya bisa dia selamatkan. Dengan senang hati orang ini memberikannya kepada si Genos. Karena mereka berpikir orang yang udah sekarat begitu udah kagak bisa ditolong lagi. Tapi karena Genos seorang healer, langsung bisa menyembuhkan si Lily dengan sangat cepat. Bahkan Lily saja yang awalnya udah tidak memiliki kehidupan, langsung sehat kembali. Dia berterima kasih kepada si Genos. Lily bersedia untuk menjadi pelayannya, namun sebelum itu melihat si Lily menggunakan pakaian begitu, dia membeli baju beserta makan untuknya sekaligus uang terakhir yang dimiliki oleh si Genos. Saking bokeknya, dia kagak makan dan pura-pura udah kenyang. Padahal udah kagak punya apa-apa lagi. Si Lily bertanya tujuan si Genos dan pekerjaannya. Dia menjelaskan kalau sebelumnya dia seorang petualang, tapi baru saja dia dikeluarin sama ketua partiannya. Sekarang dia kagak tahu mesti kemana. Awalnya si Genos mau mencari pekerjaan. Lily akan terus bersama si Genos. Tak lama kemudian ada yang datang seseorang yang terlihat lengannya terkena tembakan. Dia meminta minum kepada si Lily dan juga dia meminta bantuan kepada siapapun yang bisa menyembuhkan lukanya. Atau setidaknya supaya kagak parah dulu. Orang ini berani membayarnya. Genos yang memiliki kemampuan yang luar biasa berhasil menyembuhkan lukanya tersebut dengan sangat cepat. Bahkan orang ini pun merasa kagak percaya kemampuan si Genos kuat seperti itu. Padahal Genos cuma healer yang tidak mempunyai lisensi alias otodidak. Tapi dia berterima kasih dan membayar si Genos. Dia akan mengingatnya terus. Seketika Genos terdiam ketika dikasih uang kayak gitu. Lily aneh kenapa ya kan. Nampak si Genos tidak terbiasa gitu kan menyembuhkan orang, mendapatkan terima kasih bahkan dikasih uang segala. Dia menanyakan kenapa si Lily dan orang itu berterima kasih kepadanya. Dia memberitahu kalau itu sebagai bentuk ucapan atau reward karena udah menolongnya. Dari situlah dia berpikir maju. Mungkin dia bisa saja membuka klinik bawah tanah.
Karena dia tidak memiliki lisensi sebagai healer dan mendirikan klinik secara tidak resmi, maka Genos akan mencari tempat yang jauh dari keramaian. Lily ingin ikut kemanapun si Genos pergi. Bahkan dia bersedia untuk membantunya mendirikan klinik. Tidak mau dibantah dan dia kagak mau juga ditinggalkan begitu saja. Pada akhirnya mereka berdua mencoba mencari tempat yang sudah rusak, kumuh, namun masih bisa terpakai lah gitu. Terlihat emang tempatnya kebanyakan sudah hancur. Sampai pada akhirnya dia melihat ada rumah yang menurutnya masih bisa dihuni. Ya, walaupun udah kayak rumah kosong sih kalau ini. Sampai si Lily aja ketakutan. Dia takut kalau tempat seperti ini ada monster berbentuk hantu yang akan menyerangnya. Tapi si Genos tidak menghiraukan akan hal itu dan masuk saja ke dalam sana. Kelihatan di dalam sana suasananya mencekam sekali. Lalu Lily mengeluarkan sihirnya biar kelihatan terang. Lily cuma bisa sihir basic kayak gitu doang. Genos melihat di sekitar situ walaupun udah hancur masih bisa ditinggalin. Mungkin dia harus memperbaikinya sedikit. Ketika pas lagi ngecek-ngecek, ada yang lewat yang bikin si Lily ketakutan. Ternyata itu penghuni rumah ini yakni Carmilla. Dia menakut-nakuti si Genos kayak gitu. Tapi Genos kagak ada takut-takutnya sama sekali. Bahkan pas diserang pun dia cukup mengeluarkan kekuatan healernya langsung mental. Genos melihat kalau si Carmilla ini adalah hantu, yang dimana dia udah biasa banget melawan hantu. Pas menjadi petualang, dia bahkan sering dihadapkan dengan banyak hantu. Jadi dia udah kagak ada takut-takutnya lagi. Karena diremehkan, si Carmilla ini marah beberapa kali nyerang tapi tidak bisa tembus. Genos coba negosiasi baik-baik gitu kan kalau dia ingin tinggal di sana, di lantai bawahnya saja. Tapi Carmilla kagak ngasih dan malah mengeluarkan hantu yang lainnya. Dia mengira Genos bakalan kalah, sekali mengeluarkan kekuatannya langsung habis semuanya. Sekali lagi Genos kagak mau melawannya, dia ingin tinggal di rumah itu. Dia berjanji kagak bakalan ke ruangan atas. Dengan begitu si Carmilla pun luluh dan mengizinkan si Genos tinggal di sana dan membuat klinik. Genos kelihatan bahagia banget tapi Lily kagak tahu mesti bahagia atau sedih. Keesokan harinya, Genos dan Lily mulai membereskan lantai bawah, biar tidak kelihatan kumuh dan berpenampilan layaknya klinik beneran. Cuma selanjutnya mereka kagak tahu mesti gimana. Soalnya di tempat seperti ini pasti susah ada orang yang tahu kalau ada klinik. Tadinya Lily mau promosi keluar, cuma tidak diperbolehkan sama si Genos karena takutnya ketahuan sama orang-orang kerajaan kalau ada klinik ilegal. Lama kemudian ada yang datang, dia orang yang kemarin ditolongin sama si Genos. Dia ke sana mau meminta bantuan nyembuhin kakaknya. Kakaknya tersebut adalah si Jopia. Dia tahu kalau si Genos adalah healer yang luar biasa. Cuma dia merasa kalau si Genos cuma seorang healer yang belajar otodidak, bahkan dia belum punya lisensi. Kini, dia berhadapan dengan pentolan tempat kumuh itu sendiri. Dia menjelaskan kalau Jopia mempunyai masalah sama tangannya, yang tiba-tiba seperti itu, habis kena tembak. Genos mengatakan kalau kemungkinan itu terkena tembakan yang memiliki racun di dalamnya. Genos melihat kalau tangannya ini udah buruk dan harus diamputasi. Ketika menanyakan harganya, dia matok harga 1 juta wen, yang tentu bikin mereka kaget. Jopia takut ditipu sama si Genos, dengan harga demikian cuma diamputasi doang. Tapi ternyata Genos akan menumbuhkannya kembali. Lantas mereka kaget gitu kan, apa dia beneran bisa? Soalnya setahu dia belum ada yang bisa. Genos kaget juga, cuma dia yang mampu. Intinya Genos kagak mau banyak cincong. Apapun jabatan pasiennya, dia tidak pandang bulu kalau soal harga. Karena si Jopia setuju, Genos pun mulai operasinya. Dengan menggunakan alat yang terbuat dari mana. Katanya itu lebih tajam dari apapun. Tanpa basa-basi, dengan hati-hati Genos mulai operasi. Ketika tangannya udah lepas,
Genos bersiap untuk menumbuhkannya kembali, dimulai dari tulang, terus saraf, pembuluh darah, otot, dan kemudian kulit. Dan operasi pun selesai. Kebanyakan mengeluarkan tenaga bikin dia langsung kelelahan. Si Jopia merasa terkejut si Genos bisa melakukan hal ini. Dia bersedia membayar 1 juta yen yang dia inginkan. Terus si Carmilla yang melihatnya, dia malah berharap si Jopia kagak selamat. Berkat dengan Jopia yang berhasil diselamatkan, membuatnya akan membawa para pasukannya untuk datang ke sini aja. Setelah beres si Lily menyiapkan teh untuk si Genos. Sekalian dia beristirahat. Di sana si Carmilla juga diajakin minum. Karena dia itu hantu, Carmilla tidak kuat sama yang panas-panas. Berkat Jopia, kliniknya makin rame. Terus Lily penasaran kenapa manusia kadal seperti si Jopia banyak yang tertembak. Dia memprediksi karena ada keributan dengan paksi lain. Soalnya ada 3 paksi penguasa tempat kumuh itu. Ada manusia kadal, bangsa orc, dan juga bangsa serigala yang kebetulan orangnya datang. Dia adalah Lingga. Orang ini bawa pasukan. Melihat ada bangsa kadal yang disembuhkan di situ, membuat si Lingga marah dan berencana untuk menghabiskan si Genos, biar Jopia dan kawan-kawan kagak bisa ke situ lagi. Pas sama dia diserang, nampak kagak bisa tembus sama sekali. Kekuatan shields-nya keren banget. Bahkan dihajar diserang sama banyak prajuritnya pun kagak ada yang mampu mengenainya sama sekali. Sampai pada akhirnya si Lingga mau menghancurkan kliniknya tersebut. Walaupun udah dikasih tahu sama si Genos untuk tidak melakukan itu, namun mereka bersikeras dan mau merusak itu rumah. Tak lama kemudian beneran aja yang punya rumah marah kayak gitu. Bangsa serigala yang ketakutan langsung pada diem kagak bisa ngapa-ngapain. Soalnya Carmilla udah murka banget di sana, tapi untungnya diredakan sama si Genos. Kalau ini lantai 1, biarkan dia yang urus. Carmilla kagak usah ikut campur. Dia juga mendirikan klinik ini tujuannya mau membantu pasien, bukan malah menghabisinya. Digituin, si Carmilla langsung nurut sama dia. Carmilla juga merasa dengan adanya si Genos, Carmilla menjadi rada nyaman. Kagak sendirian lagi. Melihat hantu tersebut nurut sama si Genos, Lingga langsung meminta maaf kepada si Genos. Sambil sujud kayak gitu. Dia juga menjelaskan kalau bangsanya takut akan hantu kayak si Carmilla. Mereka akan melakukan apa saja untuk si Genos. Padahal Genos kagak pengen apa-apa dari si Lingga ini. Besoknya ada pasien lagi yang kali ini bangsa orc yang datang. Melihat ada yang datang lagi membuat Genos merasa kesal, karena kali ini yang datang dari paksi orc, pemimpinnya pasti lagi dalam masalah. Genos coba berbicara dengan anak buahnya. Bener aja Lowe lagi membutuhkan bantuan si Genos. Sekarang dia sedang ada di markasnya. Genos mempertanyakan kenapa dianya kagak kesini. Dia takut kalau menjadi incaran dari paksi yang lain, makanya si Genos disuruh ke sana saja. Alhasil Genos tidak pikir panjang berangkat demi untuk ketenangannya. Sesampainya di markasnya di sana, si Lowe sedang duduk santai. Dia belum mengetahui dia harus menyembuhkan apanya. Lowe yang bertemu dengan si Genos merasa terkesan, soalnya dia udah populer banget di desa kumuh karena telah menyembuhkan para rivalnya. Sekarang dia ingin menyembuhkannya juga menggunakan kekuatan milik si Genos. Karena si Genos belum tahu apa yang sedang dirasakan si Lowe, jadi dia scan dulu kayak gitu. Biar tahu penyakit apa yang sedang dia rasakan. Pas nge-scan itu, di perutnya terdapat batu mana ya kan. Si Lowe mengatakan kalau pada awalnya dia sedang makan dan kagak tahu kalau ada batu mananya. Tapi dia juga mengatakan menelan batu tersebut dengan sengaja. Hal itu membuat si Genos malas menanganinya. Tapi dia akan memberikan sesuatu untuknya. Asalkan dia sembuh. Dia akan memberikan semua hartanya kepada si Genos. Kalau dia ditinggal matoy, para bawahannya nantinya akan gampang kalah sama paksi lain. Maka dari itu,
dia kasih kunci gitu. Sebenarnya yang jadi masalah si Loe kagak bisa bergerak. Katanya batu yang ada di dalam perutnya itu bisa meledak kalau si Loe bergerak. Makanya dari tadi dia diem terus. Maka dari itu si Genos mengeluarkan pisau bedah, lalu mulai menyembuhkannya. Tidak butuh waktu lama, batu itu pun bisa diambil. Seketika si Loe kaget gitu kan, berasa kagak diapa-apain sama si Genos. Namun batu itu bakalan meledak. Tapi si Genos cukup menahannya menggunakan kedua tangannya dan mereka pun selamat. Karena udah beres, Genos akan langsung pulang lagi dan memberikan kuncinya kembali kepadanya. Genos cuma ingin bayaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kagak mau kelebihan seperti itu. Loe merasa tertarik dengan si Genos ini. Karena Genos sudah menolongnya, si Loe akan menjaga kliniknya tersebut dari faksi lain. Begitu juga dengan bawahannya akan direkomendasikan penyembuhan di tempatnya si Genos. Genos merasa ragu soalnya di rumahnya suka ada faksi lain juga yang suka main ke rumahnya. Setelah beberapa hari si Lily mulai bete sama si Genos. Karena berkat para ketiga faksi itu kenal dengan si Genos, orang-orang itu suka datang ke sana. Genos juga bingung kenapa gitu kan. Dia tidak kepikiran kalau para ketua faksi itu suka dengan dia. Malah si Genos memikirkan yang lain kenapa mereka datang ke sana terus. Soalnya udah kayak jadi jadwalnya anjir. Si Jovia itu hari Senin, Lingga hari Rabu, dan Loe hari Jumat. Dan mereka terus berdatangan di hari yang sama, sambil membawa oleh-oleh. Hal tersebutlah bikin si Lily merasa tersaingi. Dan dia kagak bakalan bisa mendapatkan si Genos. Tak lama si Carmilla datang dan memberitahu si Lily untuk tidak berkecil hati. Dia tidak akan kalah dan si Carmilla mengatakan kalau ketiga faksi itu bakalan melakukan perang untuk memperebutkan si Genos. Tapi Genosnya sendiri kagak percaya akan hal itu. Dia cuma healer bawah tanah yang biasa-biasa aja gitu kan. Namun ternyata omongannya si Carmilla benar adanya. Esoknya, si Jovia, Lingga, dan Loe datang memberitahu kalau mereka akan melakukan perang untuk memperebutkan dirinya. Genos harus putar otak gimana cara memberhentikan mereka, apalagi dia udah dikasih tahu mereka akan melakukan keributan jam berapa. Sementara Carmilla cuma bisa tertawa di sana. Lalu habis itu, keesokannya keributan pun terjadi. Masing-masing dari faksi membawa para pasukannya untuk berkumpul di sebuah arena gitu. Sebelum itu dimulai, datanglah si Genos. Sebenarnya dia datang tidak ada maksud untuk memisahkan mereka. Namun malah sebaliknya, dia menyuruh orang-orang itu untuk mengeluarkan unek-unek dan juga dendamnya. Biar mereka puas gitu kan. Habis itu mereka yang ada di bawah sana merasa akan habis-habisan setelah mendapatkan persetujuan dari si Genos ini. Habis itu barulah keributan pun terjadi antara ketiga faksi ini. Keributan sebanyak itu bikin si Lily kagak mau melihatnya. Sampai sore mereka belum juga usai ributnya. Lama kemudian mereka baru sadar kalau dari tadi mereka ribut kagak terluka sama sekali gitu kan. Padahal mereka ribut habis-habisan di sana. Janus mengatakan kalau dia telah menyembuhkan mereka semuanya dikala mereka sedang ribut. Makanya sebelumnya dia mengatakan kalau mereka boleh mengeluarkan unek-unek dan dendamnya. Dia akan menyembuhkan mereka karena mereka semuanya juga adalah pasiennya. Namun jangan lupa untuk membayarnya nanti. Dari situ mereka pun akhirnya bisa paham dan udah puas melakukan keributan tersebut. Dan bisa mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Lalu mereka pun mulai mengobrol satu sama lain. Dan mulai bisa bersahabat untuk menjaga desa kumuh ini. Dengan begitu tugas Genos sudah selesai. Lily penasaran kenapa Genos bisa sebijak ini. Dia mengatakan kalau jadi healer yang bagus itu ada 3 tahapan. Mungkin sekarang dia ada di tahap 3. Dia dikasih wejangan kayak begitu sama gurunya lah. Lily sangat terkesan, lalu dia mengatakan kalau Lily suka sama si Genos. Genos pun berpikiran sama. Cuma Lily masih cemberut karena Genos kagak serius. Setelah itu di sisi yang lain, setelah beberapa hari, pasca damainya ketiga faksi itu langsung informasinya masuk ke kota Harjet. Terutama komandan yang sedang mengobrol dengan wakilnya.
Dia mengatakan kalau akhir-akhir ini di desa kumuh keributan antar tiga paksi itu sudah berkurang. Bahkan kagak ada lagi. Wakilnya bernama Iron Rose atau Krishna itu tidak percaya gitu kan. Karena keributan mereka bertiga sudah berlangsung lama. Masa iya bisa diberhentikan begitu saja? Komandannya merasa kalau ada pihak ketiga yang membuat mereka menjadi damai. Krishna merasa kalau hal tersebut masuk akal, tapi siapa gitu kan orangnya. Maka dari itu, dia menyuruh si Krishna untuk menyelidikinya. Soalnya mereka yang ada di kota takut desa kumuh menjadi damai layaknya di kota. Dan nanti bisa menandingi yang ada di kota. Soalnya emang desa kumuh itu benar-benar udah kagak terpandang sama orang-orang bangsawan. Bahkan selalu menganggap buruk sama desa kumuh. Di sisi yang lain para beban-beban ini selalu datang ke tempatnya si Genos. Terlihat Genos yang baru bersin doang langsung overprotective yang bikin si Genos dan Lilis sangat sebal gitu kan. Dia berasa kagak bisa apa-apa karena kalah dari segalanya si Lily ini. Yang dia bisa cuma bikin teh hangat doang. Terus si Jopia yang lagi diobatin mengatakan kalau dia kemarin bertemu dengan cewek di kota yang dinamakan Iron Rose. Dia kena serangan itu gara-gara cewek tersebut yang menurutnya kuat. Perlu diketahui pekerjaan orang ini memang suka merampok, jadi wajar aja bisa melawan si Krishna. Di sisi lain Krishna yang sampai di desa kumuh melihat pemandangan yang tidak biasa, yang dimana ketiga paksi bisa saling akrab satu sama lain. Hal tersebut langsung membuatnya ingin bertanya kepada Kadal yang ada di sana. Namun pas dia menanyakan tentang perdamaian ini, Kadal tersebut kagak bisa memberitahu banyak soal perdamaiannya. Apalagi kepada orang asing gitu kan. Dia tertutup banget, bahkan dia rela mati demi untuk melindungi si Genos. Karena dialah yang membawa perdamaian ini. Tak lama ketika ada si Jopia, dia berteriak lalu si Krishna pun pergi dari sana. Namun ketika dia pergi, dia tidak tahu sekarang ada di mana. Makanya itu dia bertemu dengan rumahnya si Genos gitu kan. Dia main masuk-masuk aja dan menanyakan jalan pulang kepada si Genos. Tapi pas mau dia bantu, muncullah si Lily yang seorang elf. Seketika si Genos dianggap sebagai orang gitu kan sampai diserang seperti itu. Krishna masih tidak percaya. Dikala dia sedang menjalani misi lain malah ketemu penjahat lain yang elf. Tapi di sana si Lily berhasil meyakinkan si Krishna bahwa dia tidak menjualnya. Malah si Lily ini tolong sama si Genos. Jadinya dia merasa salah paham. Untungnya si Genos kagak ngapa-ngapa. Dia menggunakan pelindung untuk menahan serangannya si Krishna. Krishna merasa aneh kenapa si Genos bisa menahan serangannya. Genos bilang kalau dia cuma menggunakan pertahanan biasa doang. Cuma dia tidak percaya bahkan Genos kagak terluka sama sekali. Dia sekali lagi meminta maaf. Krishna merasa dirinya tidak mempunyai kekurangan. Nyatanya dia salah pengertian kayak gitu. Terus mereka pun mengobrol lebih lanjut pasal tujuan dia datang ke desa kumuh itu. Pertama, dia ingin tahu siapa si Genos itu. Cewek tersebut mencoba menebak-nebak dan dia ternyata tahu kalau itu si Genos. Dia masih belum tahu orang yang dia cari itu si Genos. Genos pun di sana mengatakan kalau itu bukan rumahnya. Dia mengatakan kalau Krishna sedang mencari orang yang bikin ketiga paksi yang berada di desa kumuh itu bisa berdamai. Si Krishna juga sebelumnya pernah berhadapan dengan bangsa Kadal dan dia pernah menyerang tangannya yang otomatis terluka dong, ya kan? Tapi tadi dia lihat-lihat lagi tangannya sudah sembuh. Dia curiga kalau orang yang jadi penengah itu orang yang bisa skill penyembuhan. Tapi dia berpikir lagi, kagak mungkin gitu kan ada penyihir tingkat tinggi macam itu. Bahkan sampai tangan si Jopia memburuk kagak mungkin bisa disembuhkan. Genos tentu tidak bisa menjawabnya, bahkan Lily pun mengatakan hal yang lain. Dia percaya kalau para petinggi paksi ini baik-baik orangnya dan kagak mungkin melakukan kejahatan. Tapi si Krishna tidak percaya, soalnya emaknya pernah dihabisi sama warga situ. Padahal pada saat itu emaknya baik, suka ngasih makan siang gratis. Cuma sayangnya dia harus meninggoy.
yang katanya oleh warga desa kumuh. Makanya Krishna tidak percaya orang-orang itu pada baik. Daripada si Krishna makin curiga, si Genos akan mengantar si Krishna jalan pulang. Lagian dia sedang menjalani misi penting gitu kan. Nah pas mau diantar malah dia curiga. Di tempat rumah kosong begitu ada kasur. Genos ngeles kalau itu kasur mau dia buang karena melihat itu membuat si Krishna pengen beristirahat di tempat itu. Dia akan membayarnya katanya, mau nggak mau ya kan. Mereka ngobrol lagi dan ngeteh dulu di sana. Terlihat si Krishna tidak suka akan teh, bahkan minuman panas. なんでもない。そうか。 Nah karena si Lily rada cemburu, dia memperlihatkan kedekatannya sama si Genos biar tidak bisa merebutnya. リリがフーフーしてあげるよ。リリが直してあげる。 Udah melakukan ini dan itu, tapi si Krishna tidak peduli sampai pada akhirnya dia pun tertidur lelap. Habis itu lanjut ngobrol lagi tentang masa lalunya si Krishna, yang dimana semenjak kematian emaknya si Krishna diberikan gelar Iron Rose. Yang dimana si Krishna ini susah banget tertawa, makanya disebut demikian. Singkat cerita besoknya si Jopia kembali mau disembuhkan sama si Genos. Di sana dia juga bercerita soal kemarin bawahannya bertemu dengan si Krishna. Dia merasa kalau di tempat ini bakalan jadi pusat perhatian kerajaan. Tak lama kemudian Krishna yang sudah keluar malah balik lagi. Dia tersesat lagi katanya. Melihat ada si Jopia di dalam seketika langsung marah dan mau menyerangnya. Begitu juga dengan Jopia yang hampir adu jotos mereka berdua. Si Krishna masih belum ngeh kalau orang yang dia cari itu adalah si Genos. Yang dimana Jopia terlihat sehat walafiat seperti itu. Pasti dia disembuhkan sama orang yang dia cari. Tapi si Jopia ngomongin hal yang lain bahwa kesatria macam dia kini sedang disibukkan dengan penculikan anak yang belum diketahui pelakunya siapa. Krishna tentu ngarahnya ke warga kumuh ya kan, karena emaknya pun dihabisi sama warga kumuh. Jopia memberitahu kalau orang yang menculik anak kecil itu adalah seorang bangsawan bernama Kalondor. Dia tidak percaya akan hal itu karena menurutnya Kalondor itu orangnya sangat dermawan. Ketika si Krishna mau menyerangnya, ada si Genos yang menghalanginya. Dia memberitahu kalau orang yang dia cari itu adalah Genos. Dia yang menyembuhkan si Jopia dan Genoslah yang bikin tiga paksi ini berdamai. Namun, sekali lagi si Krishna tidak percaya, dia malah memilih untuk pergi dari sana. Dia mengarah ke arah berlawanan alias jalan pulang. Genos curiga kalau Krishna bakalan ke tempat si Kalondor. Anehnya, padahal sebelumnya dia kagak tahu jalan pulang. Tapi itu ke tempatnya si Kalondor bisa anjir, aneh banget. Di sana si Krishna tanpa ada janjian, dia langsung mau bertemu dengan si Kalondor. Dengan alasan mau mengecek keamanan di tempat itu. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Padahal dia ingin membuktikannya sendiri apa benar sama perkataan si Jopia. Awalnya dia meminta untuk berkeliling, melihat keamanan di tempatnya. Setelah selesai dia mau langsung pulang, tapi dia mau ke kamar mandi terlebih dahulu katanya. Nah dia merasa ada yang janggal karena penjagaan kebanyakan di area dalam. Maka dari itu dia yang melihat sumur langsung turun ke bawah ya kan. Pas turun dia kaget dong. Banyak anak kecil bocil yang sedang panik itu menanyakan siapa yang datang. Si Krishna mengatakan kalau dia adalah pahlawan yang akan menyelamatkan mereka semua. Namun semuanya tidak berjalan dengan lancar. Si Kalondor menembaknya dari belakang yang bikin dia tidak berdaya. Dia sangat kesal karena kesatria macam si Krishna ikut campur sama bisnisnya ini. Tentu si Krishna tidak bisa apa-apa di sana, bahkan lengannya sampai hilang satu gara-gara kena tembak. Niat hati mau membantu, malah dia yang mau tumbang tidak jelas. Jadi memang dalangnya dari semua ini adalah Kalondor. Tak lama kemudian pas mau dihabisin muncullah si Jopia bersama si Genos. Mereka berdua udah feeling bahwa si Krishna bakalan ke tempat itu. Kalondor panik dong ya kan. Ada orang asing ikut campur, tapi dia di situ tahu akan si Jopia. Kalondor mencoba menyerang si Genos, tapi dengan kekuatan pertahanannya, dia berhasil menahan semua serangannya.
Bahkan sampai paniknya dia terjatuh tidak jelas, lalu Genos mengambil pistolnya dan akan langsung menyerangnya tanpa ampun. Walaupun dia udah meminta maaf dan akan memberikan apapun, Genos kagak kasih, soalnya ada yang lebih penting daripada itu. Dia kudu meminta maaf kepada si Krishna dan juga anak-anak dia telah culik. Dari situ dia serang menggunakan kekuatannya. Lalu Genos menyuruh si Krishna untuk menyelamatkan bocil-bocil ini karena dia yang pertama kali bilang pahlawan. Tapi Krishna udah pasrah, tangannya udah hilang satu. Dia tidak bisa bergerak lagi. Sama si Genos langsung mau disembuhkan, tapi dia kudu membayarnya habis itu. Lalu dia pun kaget melihat lengannya tumbuh lagi. Dia makin penasaran siapa si Genos ini sebenarnya. Lalu ketika dia mau menolong bocil-bocil ini, Krishna merasa bahwa pahlawan sebenarnya bukanlah dia, melainkan emaknya yang banyak menolong orang-orang tanpa pandang bulu siapa yang dia berikan bantuan. Ini akan menjadi suatu pelajaran baginya. Habis itu bocil-bocil itu diselamatkan dan Genos harus segera pergi dari sana. Karena pasti kesatria dari kota bakalan datang ke situ. Sebelum pergi si Krishna menanyakan alasan si Genos menolongnya. Genos cuma bilang kalau dia menagih hutang. Karena dia belum bayar sewa tidur semalam ditambah penyembuhan tadi. Dia cuma mau ngingetin doang. Di situ si Krishna tertawa. Akhirnya dia bisa tertawa juga. Setelah sekian lama setelah emaknya meninggoy, dia memasang muka datar terus. Walaupun begitu tidak bisa tertawa masih menjadi kekurangan baginya. Singkat cerita, kali ini Genos yang sedang berjalan di desa kumuh, dia memperlihatkan masa lalunya. Yang dimana dulu ketika ia direkrut sama si Aston atau ketua Golden Phoenix. Sebenarnya Aston mencari seseorang itu cuma buat kuliah angkut doang ya kan. Yang kebetulan ketemunya si Genos yang hidup sendirian seperti itu, makanya sangat mudah ia dapatkan. Habis bergabung dia selalu ikut dengan si Aston berpetualang melawan monster. Dengan bantuannya si Aston bisa mengalahkan monster tersebut. Walaupun dia merasa si Genos kagak berguna, udah jelas ada yang janggal sampai pada akhirnya dia mengeluarkan si Genos tanpa dikasih gaji dan lain-lain. Sekarang dia mau berpetualang di daerah Goa tanpa bantuan dari si Genos. Dia pergi bersama ketiga partiannya. Rupa-rupa mereka udah sok kuat banget ya kan, tanpa Genos mereka pasti bisa melewatinya. Tapi ternyata pas di dalam ketika dihadapkan monster serigala, bukannya nambah kuat malah jadi keteteran, alhasil mereka pada kabur. Habis kejadian itu mereka baru sadar bahwa seorang healer itu sangat penting. Aston pun pada akhirnya mengajak satu healer cewek bernama Umin yang biasa-biasa aja, walaupun udah ada sertifikat dan lain-lain, dia tidak sekuat si Genos. Terbukti ketika mereka masuk kembali ke tempat yang sama dan juga melawan yang sama, Aston sang pemimpin pun tidak bisa mengalahkan monsternya. Padahal dia sendiri bilang kalau dia kuat, padahal biasa aja. Terus ada yang kena serangan pun cewek tersebut tidak bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat, yang ujungnya mereka mundur lagi. Di luar sana, rekannya masih disembuhkan sama si Umin. Nampak lama banget yang bikin si Aston marah-marah. Dia pikir kekuatannya sama seperti si Genos yang cepat. Umin merasa penyembuhan kayak begitu udah tingkat lanjut alias udah pro lah gitu. Lantas dia mulai kepikiran dan menyesal sudah mengeluarkan si Genos. Karena misinya itu tidak berhasil dia tuntaskan, si Aston pun mendapatkan teguran dari orang yang memberikannya misi. Dia merasa dikecewakan sama si Aston. Dia tidak ada alasan lagi kalah gara-gara kagak ada si Genos. Karena dia sendiri yang mengeluarkannya. Aston pengen mendapatkan kesempatan sekali lagi. Di sana pikirannya mulai terbuka bahwa Genos itu sangat amat penting. Aston dengan percaya dirinya dia akan bisa membawa si Genos kembali masuk ke Golden Phoenix. Soalnya dia kagak punya apa-apa, dia pikir seperti itu.
Lalu habis itu dia pun mulai mencari di desa kumuh. Rekannya kagak yakin kalau si Genos ada di sana. Tapi Aston mempunyai cara biar si Genos bisa ketemu dengan cepat. Yakni dia akan mencoba tanyakan kepada pemegang kekuasaan di desa kumuh, yakni Jopia. Ketika dia sampai di sana, orang ini udah sombong duluan, berasa dirinya kuat. Pas dia nanyain si Genos, Jopia sudah tahu lebih dulu bahwa Aston ini orang yang bikin si Genos dikeluarkan dari timnya secara tidak jelas. Sekarang dia mau mencari orangnya lagi. Jopia kagak akan membiarkan hal itu terjadi. Ketika mau diajak ribut, si Aston pergi dan ke tempat yang lain, yakni Lingga. Tentu saja Lingga pun udah tahu soal si Aston ini. Dia akan melindungi si Genos, dia tidak akan membiarkan si Aston menyentuhnya. Terus yang terakhir yakni ke tempatnya si Loe. Sama aja dia juga akan melindungi si Genos karena kagak mau membuat masalah si Aston langsung pergi. Dia merasa aneh mengapa orang-orang telah menyukai si Genos. Dia belum menyerah mencari keberadaannya sampai pada akhirnya dia bertemu di jalan. Yang mana Genos abis pulang sama si Lily. Di sana ketika diajakin sama si Aston, si Genos langsung menolak. Karena dia udah nyaman hidup begini. Lagian ikutan sama dia, Genos kagak dapat bayaran. Dia jadi dokter bisa dapat 50-100 per orang. Terus juga dia melihat Genos dideketin banyak pasiennya yang nampak ini dia bukan lagi Genos yang dulu, yang selalu kesepian. Aston kesal di sana pas mau diserang tiba-tiba saja ada kesatria yang menghalanginya. Niatnya mau menghajar si Genos, malah dia yang kena tangkap karena bikin kegaduhan. Aston bahkan tidak menyangka sampai kesatria yang ada di kota mendukung dan dekat dengan dirinya. Aston pun pergi. Setelah kejadian itu Jopia dan yang lainnya bercerita kepada Genos bahwa ada si Aston lagi mencarinya. Karena mereka takut terjadi sesuatu dengan si Genos, dia mengirim anak buahnya untuk mengikuti si Aston. Tapi sekarang jejaknya pun sudah menghilang. Mereka takut Aston melakukan sesuatu, salah satunya adalah meminta bantuan dari guil bawah tanah, yang mana mereka suka melakukan pekerjaan untuk balas dendam. Walaupun membutuhkan bayaran yang besar dan Aston kagak bisa bayar, tapi bisa kemungkinan dibayar dengan yang lain supaya bisa gratis. Malam harinya si Genos kelihatan belum bisa tidur. Si Lily yang melihatnya masih melek dibikinin teh dan mencoba untuk dimanjakan. Malah dianya yang tidur. Lalu di sana dia mengobrol dengan si Carmilla. Genos kepikiran sama si Aston, dia sebenarnya benci kalau bertemu dengannya. Cuma dia suka mikir ke belakang karena Aston juga pernah menyelamatkannya. Tapi yang bahayanya takutnya dia meminta bantuan sama guil bawah tanah itu yang dimana mereka suka menggunakan golem. Semuanya pernah terjadi 300 tahun yang lalu ketika lagi berperang. Carmilla pernah menyaksikannya. Tak lama pas mau beres-beres terdengar dentuman pas dilihat sama si Carmilla. Ada golem di desa kumuh yang baru saja mereka omongin. Setelah itu diperlihatkan sebelumnya yang dimana memang pelakunya itu adalah si Aston yang meminta bantuan kepada guil bawah tanah. Beliau bernama Guid. Pada awalnya si Guid menolak keinginan si Aston, tapi ujungnya karena Guid tertarik dengan keinginan si Aston untuk menghancurkan seseorang, dia pun menyetujuinya dan hasilnya sekarang dia menjadi golem. Udah banyak rumah yang hancur dan banyak juga yang terluka. Tak lama Jopia, Lingga, dan Loe datang kepada si Genos untuk meminta mereka buat mengevakuasi warga terlebih dahulu. Genos kagak akan memaafkan golem yang merusak semuanya. Dia harus membayar atas kerusakan ini, ditambah lagi dia kepikiran mungkin ini ada campur tangan juga dari klan bawah tanah. Tapi sekarang dia fokus sama evakuasinya dulu dan menyembuhkan semua warga yang terluka dengan kekuatannya. Guid yang melihat kemampuan si Genos terkagum-kagum. Ini baru fase pertama. Kini mulai fase kedua. Genos udah kesal banget sama si golem ini. Udah bikin dia rugi menyembuhkan orang tanpa bayaran. Alhasil dia yang akan mencoba menyerang itu golem, yang lainnya pun bersedia untuk membantu. Genos akan mensupport mereka menggunakan kekuatan penyembuhan.
beserta kekuatan support yang lain seperti menambah kecepatan dan juga kekuatan. Setelah mereka serang, golemnya beregenerasi sangat cepat. Jadinya si Genos meminta yang lain untuk menebas kedua kakinya secara bersamaan. Pas udah dilakukan, golem itu langsung terjatuh. Pas terjatuh itu ada bocil di dalamnya yang bakalan ketimpa. Tapi anehnya golem tersebut menghindari akan hal itu dan bikin si Genos rada aneh. Dia curiga kalau di dalamnya adalah si Aston. Guild makin tertarik sama si Genos. Fase pertama dan kedua udah dia lewati. Saatnya fase terakhir yang dimana dia harus menolong orang di dalamnya. Apakah dia bisa gitu kan? Soalnya kekuatan berupa batu yang diberikan si Guild itu menyatu dengan tubuhnya sehingga dengan campuran amarah, emosi dan yang lainnya, si Aston berubah menjadi golem. Jadi untuk mengalahkannya, dia harus menghancurkan batunya tersebut. Di sana si Genos sudah tahu kalau kelemahannya ada di dadanya. Dia meminta kepada ketiga cewek tersebut untuk pergi duluan. Sebab dia doang orang yang bisa mengalahkan si Aston ini. Lalu habis itu Genos dengan pedang bedahnya langsung menyerang si Aston. Setelah Aston kelihatan, inilah waktunya keputusan apa yang dibuat oleh si Genos. Harusnya Aston udah kagak bisa selamat, namun di sana si Genos menyerang bagian batunya sambil disembunyikan. Hal tersebut bikin Guild yang awalnya udah mau pergi jadi tidak jadi. Karena dia melihat kemampuan si Genos di luar nalar, padahal dia udah mengeluarkan kekuatan begitu banyak. Tapi masih bisa melakukan hal tersebut kepada si Aston. Genos kagak membiarkan si Aston mati. Dia harus bertanggung jawab atas kerusakan desa kumuh. Dia juga tahu kalau si Aston tidak mengenai bocil itu karena dia mempunyai masa lalu yang kurang baik, yang dimana adiknya meninggal gara-gara sakit. Terus Genos juga melihat kalau Aston juga pernah menyelamatkannya. Jadinya dia melakukan itu kepadanya sampai pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan si Aston. Habis itu setelah semuanya usai, si Genos tidak mau kalau si Aston ini meminta maaf begitu saja. Genos masih kesal di sana lalu menonjok si Aston sampai babak belur. Setelah itu dia terbangun, ada wakil kesatria yang ngebangunin dia. Dia mendapatkan laporan dari si Genos kalau si Aston telah melakukan penyerangan dan juga yang lainnya sehingga dia akan ditangkap. Terus dia menyampaikan pesan kepada si Genos kalau pedang yang dia bawa untuk dijual karena itu pedang tingkat tinggi. Jadi kemungkinan harganya mahal dan bisa untuk membantu bayar rumah warga. Selebihnya dia memberikan uang pesangonnya lagi yang pernah dia berikan kepada si Genos. Kini Genos kagak mau berurusan lagi dengannya. Dia terharu ya kan dengan sikapnya si Genos. Walaupun dia udah dibuang sama si Aston, dia tetap peduli dan tidak membencinya. Aston pun menangis dan menyesali perbuatannya. Sementara Genos udah kelelahan banget. Untung saja ada ketiga cewek yang mau membantu si Genos untuk bisa pulang. Mereka senang Genos berhasil mengalahkannya dan membantu yang lain sampai kagak ada yang matoy. Sesampainya di rumah nampak Lily yang cemas kini kagak lagi. Sebenarnya Carmilla juga cemas sampai keliling rumah saking kagak tenangnya. Tapi mereka yakin Genos bisa melewati itu semua dan selanjutnya mari kita ngeteh bareng. Singkat cerita, habis kejadian itu si Genos sudah kecapean sebenarnya. Di sana dia mengobrol dengan yang lainnya terkait situasi sesudah kejadian itu. Terutama si kesatria yang memberitahu kalau untuk saat ini golem yang datang belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Cuma ada kabar bahwa yang melakukan itu adalah si Guild. Genos akan menagihnya kalau bertemu.
Terus mereka juga mengobrol lah bareng-bareng kayak begitu. Tapi si kesatria ini seperti pengen terpisah tempat duduknya. Karena dia merasa kagak level mungkin ya gabung sama demi human seperti mereka-mereka ini. Karena dibikin kesel dan ribut, membuat si Genos kagak tenang lalu mengusir keempat cewek tersebut. Karena Genos sedang lelah, Lily ada cara bagus untuknya yakni ke pemandian air panas. Pas mau ngajak itu keburu ada si Jopia yang ngajakin juga ke sana. Karena lumayan bisa menghilangkan penat juga. Sama kemudian yang lain ikut-ikutan ke sana. Sampai bikin si Genos kesal. ゼノス氏実は提案が温泉か忘れ物じゃなくて温泉だろ温泉だよな Apalagi si Lily ya kan niatnya pengen berdua malah jadi ikutan semua. Si Carmilla pun merasa kalau Lily telah dikalahkan sama orang lain. Terus ketika udah berada di pemandian air panas tidak membuatnya tenang. Kini para cewek-cewek ini masuk ke pemandian cowok yang tentu bikin si Genos kagak nyaman. Karena bukan cuma masuk doang, mereka juga pada ribut yang hasilnya dia mengusir mereka berlima. お前ら女湯に戻れ Sedangkan di sisi yang lain ada cewek yang kemarin yang sama si Aston bernama Umi. Dia berasa kaget ketika ada sekelompok demi human yang akur banget. Bahkan dengan manusia itu sendiri. Di sisinya terdapat si Lily yang merasa kalau dirinya tidak bisa bersaing dengan yang lain. Karena badannya rata. Dia yang melihat Umi rata juga agak tenang. Sama muncullah si Carmilla yang menghibur si Lily di sana. Dia memberitahunya untuk tidak pesimis. Karena kagak semua cowok benci yang rata. Kelamaan si Carmilla yang ikut mandi mau menghilang. Umi yang melihat ada hantu mau menyerang namun keburu kabur si Carmillanya. Habis itu mereka makan malam bersama. Namun lagi-lagi si kesatria ini memisahkan diri seperti itu. Udah disuruh buat gabung pun orang ini kagak mau malah sosokan menahan diri. Tak lama kemudian mereka sudah tertidur gara-gara kebanyakan minum. Di sana si Genos lagi mengobrol sama si Carmilla soal dia bisa sampai ke sini. Dia yang seorang hantu bisa kemana aja perginya apalagi si Lily membawa tongkat kayu itu jadi dia bisa ikut kemanapun. Pagi harinya si Umi dikagetkan sama suara ledakan di dapur pas dia lihat. Ternyata yang punya pemandian itu mau masak dan apinya meledak yang bikin tubuhnya terbakar. Dia yang bisa kekuatan menyembuhkan coba buat membantunya. Tapi karena kekuatannya masih lemah, dia mungkin harus membawanya ke rumah sakit kota. Karena mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar lagi. Tak lama datanglah si Genos. Melihat korban yang parah banget dan harus dibawa ke rumah sakit, Genos cukup membantunya saja dengan cepat. Orang itu langsung sembuh. Si Umi merasa aneh, kok bisa? Apakah gara-gara dia orang itu bisa sembuh kembali? Namun dia kagak yakin. Setelah itu Umi laporan sama atasannya bernama Baker bahwa ada orang yang memiliki kekuatan penyembuhan tingkat elit. Dia ingat-ingat namanya adalah Genos. Dia memiliki rambut hitam. Si Baker menyuruh si Umi untuk mencarinya. Siapa tahu bisa jadi amunisi rumah sakit kota tersebut. Dia pasti susah nyarinya soalnya kagak tahu di mana tinggalnya. Ketika menyebutkan kalau dia pakai jas hitam, seketika si Baker ingin mencarinya juga. Dia dah tahu caranya. Kalau kagak ada di daftar nama kota, berarti si Genos tinggal di daerah kumuh. Besoknya dia pura-pura sakit dan dibawa sama adiknya si Jopia. Si Baker pura-pura kena virus yang menular, alias paru-paru merah. Di situ si Genos merasa aneh ya kan. Dia tahu cara penanganannya. Lalu si Baker pun terbangun. Dia bilang kalau dia pura-pura dan ingin bertemu dengan si Genos ini. Dia kasih tahu kalau dirinya pura-pura sakit paru-paru merah. Karena dia minum obat biar kelihatan gitu. Terus dia juga udah menyiapkan obat yang dia bikin sendiri yang langsung menyembuhkan penyakit tersebut. Genos sangat tertarik ya kan. Dengan si Baker, si Genos ketika ditanya soal gurunya, dia kagak tahu apa-apa. Di sana si Umi pun datang juga ke sana. Si Baker ngajak untuk bergabung. Intinya dia meminta bantuan kepada si Genos. Karena walaupun dia tidak memiliki lisensi, tapi kekuatannya sudah setara tingkat elit.
Tak lama kemudian muncullah Jopia dan yang lainnya. Mereka dapat kabar kalau si Genos sedang didatangi seseorang. Dia kagak bakalan membiarkan si Genos dibawa ke kota. Tapi di sana Genos bersedia untuk ikut dengan si Becker sebagai gantinya. Dia ingin ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Becker dengan senang hati akan kasih. Lagian dia udah diketahui sama RS kota. Kalau kagak ikut dia akan ditangkap. Dia juga ingin tahu gurunya. Dia yakin Becker tahu soal gurunya si Genos. 闇ヒーラーのゼノス君 Singkat cerita, Genos sudah berada di rumah sakit kota. Di sana dia diajakin ngeliat-liat area sekitar yang menurut si Genos luas banget. Ampe bingung dia melihatnya saking gedenya gedungnya. Rumah sakit itu disatukan dengan sekolahan yang elit banget. Habis melihat-lihat Genos dan Umin ke ruangannya si Becker untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh si Genos di tempat itu. Genos kelihatan tenang banget di tempat kayak begini. Tidak seperti di sana. Dia dikasih tahu jobnya kalau sekarang dia akan menyamar menjadi orang bernama Geno. Kebetulan orang itu pergi ke luar negeri. Anggap saja dia udah kembali gitu kan. Jadi si Genos disuruh buat mencari seseorang gitu yang katanya hilang. Orangnya tersebut bernama Alfred, yang dimana dia orang yang membantu si Becker untuk membuat ramuan atau obat untuk paru-paru merah. Ada banyak cara yang harus Genos ikutin di tempat itu untuk mengetahui orang yang menghilang ini sembari menutupi identitas aslinya. Kalau sampai ketahuan maka Genos dan Becker yang akan kena hukuman. Habis itu Genos dikasih lihat tempat tinggalnya. Ternyata di sana si Lily diperbolehkan ikut karena tempat itu memperbolehkan satu keluarga dekat buat tinggal di sana. Jadi ngajak si Lily, lagian dia juga kagak bakalan bisa hidup sendirian. Pas Umin pergi, Lily kelihatan senang banget karena bisa tinggal berdua tanpa halangan. Tapi Genos kagak mau kalau si Lily dianggap istrinya. Karena udah dikasih tahu kepada pemiliknya kalau dia itu adalah adiknya. Tak lama kemudian ada si Carmilla juga ternyata yang ikut ke sana. Dia yang seorang hantu bisa ikut kemana-mana. Mereka berdua mengobrol sebentar. Lalu Carmilla memberitahu kalau nanti si Genos akan menghadapi masalah yang sangat besar. Keesokan harinya si Genos kembali ke sekolah bersama si Umin. Kini mereka sedang berada di kantin. Mereka bercerita soal orang yang hilang itu dan bercerita tentang tempat itu sendiri. Yang dimana memang di dalam sana banyak banget politiknya coy. Yang dimana katanya akan ada pergantian direktur utama. Karena memang orangnya udah jarang masuk, karena umurnya juga udah tua, jadi akan digantikan sama wakilnya. Kebetulan wakilnya tersebut datang. Dia bernama Goldran. Dia memiliki tim ses yang terus mengikutinya. Katanya tim sesnya ini pinter-pinter, salah satunya adalah orang yang hilang itu bernama Alfred. Dia pernah diajakin sama si Goldran. Dan dia mau nggak mau ikut. Tapi selang beberapa hari dia menghilang dan pihak Goldran kagak tahu. Dia kurang suka dengan si Goldran karena dia memimpin tempat itu bukan untuk kebaikan melainkan untuk kebutuhan politik. Lantas ini bukan hal yang baik. Tak lama kemudian ada seseorang berambut merah bernama Cresson. Dia juga sama pengikutnya si Goldran. Dia terkenal sombong orangnya. Dia meminta kedua orang ini buat pergi karena disuruh oleh si Goldran. Umin tidak mau meladeni orang seperti dirinya, lalu mereka berdua pun pergi. Si Genos akan ke kelas terlebih dulu. Di sana Genos mengingat sama masa lalunya yang dimana ketika dia mau menyembuhkan seseorang. Tiba-tiba aja ada yang datang seorang bapak-bapak menggunakan jubah yang sering dipakai oleh si Genos. Katanya orang itu udah matoy jadi bakalan sulit untuk disembuhkan. Lalu Genos pun diajarin ilmu healer sama bapak-bapak ini. Muridnya pun ada 2, satu lagi entah belum diketahui. Intinya mereka diajarin di tempat yang jauh dari kota alias di hutan. Hari itu Genos sedang belajar soal mayat hidup dan juga petualangan. Gurunya menjelaskan bahwa kalau mayat hidup atau hantu sebaiknya dihindarin gitu kan. Si Genos pernah belajar seperti ini karena dia dulunya udah diajarin sama si bapak-bapak itu. Jadi dia santuy.
Lalu terkait hantu pun dia malah punya satu di tempat tinggalnya. Jadi tidak masalah sama sekali. Habis memberikan penjelasan, dia bertanya dan di sana cowok tadi bernama Cresson itu memberikan pengalamannya melawan hantu. Katanya dia sudah mengalahkan setidaknya 30 hantu. Orang-orang pada kagum ya kan sama ini anak. Terus dia bertanya kepada si Genos. Padahal dia lagi diem. Malah ditanya. Dia berencana untuk melawannya tanpa harus menjatuhkannya. Jadi dia kasih tahu juga kalau dirinya pernah mengalahkan 30 hantu juga. Gurunya di sana merasa tidak percaya dengan si Genos. Dia beranggapan kalau Genos pergi ke bawah tanah yang berbahaya untuk mengalahkan undead. Katanya tempat itu bahkan ditakuti sama healer tingkat tinggi, tapi Genos sudah pernah ke sana. Itu luar biasa menurutnya. Setelahnya Cresson makin kesal dengan si Genos. Di pelajaran selanjutnya, ketika ada pelajaran membuat bentuk sihir, Cresson mau menunjukkan bahwa dirinya memang pinter. Dia gambar di depan sana. Ketika udah berhasil, dia meminta si Genos juga menggambarkan bentuk sihirnya. Cresson merasa kalau si Genos kagak bakalan bisa melakukannya. Nyatanya Genos malah menggambar bentuk yang berbeda, bahkan lebih rumit dari biasanya. Melihat kejeniusannya membuat gurunya tersebut pengen si Genos masuk ke laboratorium. Cresson tentu tambah kesal gitu kan. Habis itu berita soal si Genos mulai masuk kepada si Goldran. Bahwa ada anak yang menghabisi undead sebanyak 30 langsung. Goldran tentu tidak percaya, kebetulan juga ada kasus di makam yang katanya terdapat undead yang harus mereka singkirkan. Goldran meminta Genos untuk ikut serta. Dia ingin tahu kekuatannya dan juga sekalian kalau beneran jago, Genos akan diajakin ke dalam paksinya. Genos yang baru pulang merasa bete karena dia akan terlibat untuk melawan undead itu sendiri. Malam harinya terlihat si Cresson memimpin pasukan. Memang sih awalnya dia bisa mengalahkan satu orang satu. Tapi ada segerombolan undead lagi yang menyerangnya dan harus menggunakan kekuatan si Genos. Cresson main klaim aja kalau itu adalah kekuatannya. Orang-orang udah senang ditolongin sama si Cresson. Padahal itu bukan kekuatannya. Dia tidak akan kalah, dia pengen dipandang baik terus sama orang. Genos sih nggak masalah napas mereka mau balik karena merasa musuhnya habis, ternyata tidak. Tak lama kemudian, undead yang dicari itu muncul. Teman-teman yang lainnya menyerahkan semuanya kepada si Cresson. Baru dah kerasa, Genos pun di sana nggak mau ngebantuin si Cresson. Lagian dia juga kagak mau dibantu ya kan. Alhasil didiemin dan cuma diliatin doang. Dia yang lemah malah pura-pura menjadi kuat. Terbukti dengan kekuatannya yang cuma bisa nyerang kecil doang. Bahkan dia dihajar habis-habisan sama monster undead tersebut, dibolak-balik dibanting sana-sini. Sampai pada akhirnya dia mau dimakan dan terpaksa meminta bantuan si Genos. Dia langsung keluarin mega heal-nya sehingga undead itu pun bisa dikalahkan. Mega heal. Cresson masih merasa kalau dirinya merasa benar dan kuat, padahal dia sendiri yang meminta pertolongan. Dikala mereka berdua lagi ribut, si Genos memikirkan bagaimana caranya ini undead muncul. Selama Genos balik ke kosannya, dia curiga kalau undead tadi muncul gara-gara adanya si Carmilla. Karena undead sendiri sangat tertarik dengan undead yang lebih kuat. Dia kagak bakalan mengusir si Carmilla selagi dia tidak membahayakan warga sekitar. Setelah itu si Cresson cerita sama atasannya yang dia ikutin, yakni Goldran. Di sana dia dianggap yang menghabisi undead tersebut dan mereka mulai ragu dengan kemampuannya si Genos yang dikata kuat tersebut. Namun di sana si Cresson jujur kalau yang menghabisi undead tersebut adalah si Genos. Dari situlah Genos langsung mendapatkan undangan untuk bertemu dengan si Goldran untuk ditawarkan masuk ke dalam praksinya. Rencana Baker sudah lumayan berhasil untuk mencari keberadaan si Alfred.
Tapi semuanya tidak mudah. Demi untuk bergabung, Genos harus diwawancara dulu nantinya. Habis itu dia pun ketemu dengan si Goldran dan juga sekretarisnya yang kedua. Di sana mereka menanyakan keahlian si Genos. Dia bilang, kalau Genos cuma bisa penyembuhan doang katanya. Itu hal basic yang dipunyai seorang healer. Jadi demi untuk membuktikan kekuatannya, dia disuruh buat menggambar. Pas digambar itu sihir dan diberikan kepada si Goldran, si Genos kelihatan menjadi healer dengan cara otodidak atau secara tidak bersekolah, tapi dia tertarik dengan kekuatannya yang kagak biasa. Dari situ dia disuruh bergabung dengan praksinya. Di sisi yang lain, Lingga kelihatan lagi masuk ke dalam rumahnya si Genos. Di dalam sana terdapat si Jopia. Mereka mempunyai niat buat beres-beres. Karena kebetulan ada 3 orang, jadinya beres-beres bareng dah. 我はドアを完璧に直したぞ。それは何もしてないから。 Terus si Genos mulai mengikuti si Goldran bersama pengikutnya. Kata si Kreson, dia selalu melakukan belusukan seperti ini, keliling melihat pasien untuk mendapatkan simpati dari orang-orang. Nah, di sana Goldran mengunjungi warga yang kakinya sedang keseleo. Si Genos kepo cara penyembuhannya bagaimana. Ternyata kekuatannya cuma transfer kekuatan orang kepada pasien. Jadi, dia kayak nggak ngeluarin kekuatan banyak dan malah memanfaatkan pengikutnya tersebut. Tapi memang langsung sembuh. Kata si Kreson, pengikutnya tersebut memang dibawa itu buat kayak gitu. Semakin parah kondisinya berarti semakin dia membutuhkan banyak orang buat menyembuhkannya. Menurutnya, visi si Goldran ini sangat bagus. Dia yakin Goldran akan menjadi pemimpin selanjutnya. Karena udah jauh-jauh hari dia selalu berkampanye biar dapat perhatian orang lain. Habis itu Genos nanyain soal si Alfred. Katanya dia taunya kalau Alfred menghilang pas ada acara makan malam dengan si Goldran. Katanya makan malam dengan si Goldran itu bisa dikatakan cuma orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya. Karena udah mendapatkan informasi, dia langsung laporan kepada si Baker. Kalau kasus Alfred belum diketahui. Dikira semuanya sudah usai. Baker masih ingin informasi lebih. Dia ingin si Genos bisa makan malam dengan si Goldran. Biar dia bisa tahu kasus si Alfred. Dia akan membayarnya lebih, tapi Genos juga ingin tahu cerita soal gurunya. Dia agak masalah akan hal itu. Pas dia mau pergi di sana, Baker memberikan pilihan. Tapi pas lagi tegang malah ada si Umin yang meminta si Baker buat ikutan rapat. Jadinya dia cuma bisa mengandalkan si Genos. Setelah itu Genos bertemu dengan si Kreson lagi yang sedang ngejagain anjingnya si Goldran bernama Milk. Dia kayak merasa terhormat banget ngejagain begituan juga. Dia mengharapkan sesuatu dari si Goldran itu yang dimana yang dia ingin dapatkan itu bukanlah ilmu melainkan kekuasaan. Ternyata selama ini memang itu yang dia incar. Karena menurutnya kekuatannya kagak kuat lah. Jadi dia ngincar jabatan saja dan juga uang. Yang lumayan ya kan. Kalau si Goldran menang dia bisa kecipratan. Tak lama ada yang datang bapak-bapak yang sedang mabuk bernama Bones. Dia sekretaris pertama si Goldran. Dia walaupun kagak pernah kerja tapi masih dibiarkan menjadi sekretaris. Karena katanya dia itu temannya si Goldran. Memangnya Ordal itu sangat mantap. Tak lama kemudian pula dia ngelemparin botol yang dia pegang. Yang bikin si Milk kabur dan ketabrak sama kereta kuda. Sehingga dia terluka. Dicoba buat disembuhin namun kagak seutuhnya sembuh. Untungnya ada Genos yang menyembuhkannya sehingga tidak seperti orang yang ketabrak alias bersih. Setelah kejadian itu di sana ada si Umin yang pengen mengobrol dengan si Genos. Dia mau meminta maaf kepadanya karena sudah membuatnya terlibat dalam kasusnya si Baker. Kalau dia mampu mungkin sama si cewek itu. Si Genos kagak masalah selagi dia dibayar. Dia juga merasa bersyukur bisa masuk ke rumah sakit kerajaan, bisa belajar banyak yang belum dia ketahui selama ini. Dia agak tenang di sana. Soalnya si Umin cuma bisa kerjanya di gudang doang, nyimpen obat dan lain-lain.
Dia juga bisa masuk ke sana atas saran juga dan dorongan dari si Baker. Karena ternyata mereka sepupuan, lagi-lagi ordal. Intinya begitulah dikala sedang mengobrol, Carmilla muncul. てもらっちゃいましたね。嫁候補が増えるな何？気にするな。つけられていたみたいだ。 Pas mereka berdua mau balik, ada si Crescent yang kelihatan terburu-buru. Dia meminta bantuan kepada si Genos. Katanya ini darurat. じゃあ星3つだから採点するのはやめような。 Setelah itu, sebelum kejadian itu, si Goldran habis bertemu dengan seorang bangsawan bernama Penel. Bukannya mendapatkan berita bagus, habis bertemu itu malah nambah masalah. Yang dimana anaknya yang pernah dia tangani yang sedang mengidap penyakit wajah ganjil. Kini penyakitnya kagak sembuh. Dia diminta untuk menyembuhkannya kembali. Dia bingung dong. Mesti kayak bagaimana lagi ya kan, alhasil demi untuk menenangkan dirinya. Dia mau main-main sama anjingnya terlebih dahulu. Tapi di luar sana terdapat Bones yang mengatakan kalau anjingnya tertabrak kereta kuda karena kelalaian pengikutnya. Tapi masih bisa disembuhkan katanya, lalu dia pun cepat-cepat balik dan melihat anjingnya tersebut. Pas dilihat itu anjingnya sehat-sehat aja tanpa ada bekas luka. Mungkin dia kira itu atas kekuatannya si Crescent. Makanya dia meminta bantuan kepada si Crescent. Karena bukan dia yang melakukan itu melainkan Genos, jadi dia meminta bantuannya. Kalau dia jujur yang melakukannya itu bukan si Crescent, bisa-bisa dia dipecat jadi pengikutnya. Mereka bertiga ke rumahnya si Genos terlebih dahulu dan mengobrol panjang lebar di sana. Intinya Crescent kagak mau dipecat. Makanya dia kagak mau mengatakan yang sebenarnya kepada si Goldran. Sekarang dirinya disuruh buat ngebantu seorang bangsawan yang terkena penyakit wajah ganjil. Karena melihat anjingnya bisa sembuh tanpa bekas luka, Goldran pikir si Crescent bisa gitu kan. Jadi dia meminta bantuannya. Dia sadar bukan dirinya yang melakukan itu, jadi meminta bantuan si Genos ditambah juga. Dia kagak mau kalau tahu kalau yang nyembuhin anjingnya itu adalah si Genos. Dia memohon kepada si Genos sampai memanggilnya dengan sebutan kakak. Cuma dianya kagak mau. Di sana si Genos mau menolongnya. Habis itu tanpa diduga permasalahannya semakin runyam. Yang dimana ketika mereka mau mengoperasi si anak bangsawan ini, tiba-tiba anaknya yang bernama Charlotte itu kagak mau, soalnya kalau dioperasi bakalan meninggalkan luka. Charlotte kagak mau akan hal itu. Mendengar si Goldran bisa menyembuhkan tanpa bekas luka, jadi dia sedikit percaya. Alhasil langsung dah menuju ke kamarnya untuk dibujuk buat operasi. Cuma di sana anaknya tersebut kagak mau karena takut ada bekas luka. Nanti dia malu kalau bertemu dengan banyak orang. Apalagi dia bangsawan ya kan. Crescent juga mencoba meyakinkannya siapa tahu bisa menjadi istrinya ya kan. Ternyata sama aja. 助手としてやってきました。はすいません。兄貴。 Terus Goldran meminta si Genos buat membujuknya. Genos cuma bilang kalau itu terserah padanya. Kalau mau sembuh ya operasi. Kalau kagak mau sembuh ya biarin aja. Mungkin nanti mukanya akan kelihatan lebih tua. Dia omongin kayak begitu barulah dia membuka pintunya. Walaupun sudah dipersilahkan masuk, tidak membuat anaknya bernama Charlotte tersebut mau dioperasi. Dia menginginkan sebuah jaminan kalau dioperasinya kagak bakalan merusak wajahnya. Dia marah dan keluar. Di sana Genos juga yang harus membujuknya lagi. Terlihat dia mempunyai banyak sekali burung. Dan ada satu burung yang terluka. Charlotte menginginkan sembuh, tapi dia juga ingin sembuh tanpa bekas luka. Biar dia bisa tampil di depan orang-orang banyak. Genos yakin dia bisa melakukannya. Kalau ingin sembuh, dia yang seorang healer kagak peduli dengan jabatan dan juga status seseorang. Tugas dia cuma menyembuhkan. Kalau dia ingin sembuh, ikutin perintahnya. Di situ, dia sambil memperlihatkan burung yang disembuhkan. Habis itu, barulah dia mau dioperasi. Nah, di operasinya itu si Goldran tidak melakukan apa-apa. Dia menyuruh Genos dan Crescent melakukannya.
Apalagi Cresson yang belum pengalaman disuruh sama si Goldran buat melakukan hal semacam ini. Tapi untungnya ada si Genos yang memberikan arahan kepadanya sehingga operasi itu pun berjalan dengan lancar. Lama kemudian di tengah itu dia ada rasa bimbang, yang dimana ada saraf yang harus mereka potong atau tidak. Kalau dipotong mungkin bakalan langsung sembuh, cuma tidak tahu dengan wajahnya nanti bagaimana. Si Goldran memintanya untuk memotongnya saja. Yang penting semuanya beres. Goldran menggunakan cara yang licik. Dia menyalahkan si Crescent kalau dirinya yang telah memotong sarafnya, sehingga nanti kalau ada apa-apa dengan si Charlotte, yang disalahin itu si Crescent. Tapi semuanya itu dibantah sama si Genos. Kalau motong sarafnya itu tidak akan terjadi sesuatu, apalagi harus dibawa ke rumah sakit. Pilihannya sudah tepat, katanya, karena Genos kesel nunggu lama, jadi dia selesaikan saja biar cepat. Setelah semuanya beres, si Charlotte terbangun dan terharu wajahnya kembali ke bentuk yang semula. Berkat itu juga keduanya yang akan all in memilih si Goldran buat pemilu nanti. Cuma di sana anaknya malah ingin tahu orang yang membujuknya. Kata pelayannya namanya adalah Genos. Charlotte jadi penasaran. Di sisi lain Genos sedang ngebantuin si cewek untuk memindahkan ramuan yang dibikin oleh si Baker ke dalam gudang. Banyak begitu si cewek juga kagak tahu ramuan apa yang dibikin oleh si Baker. Di sana juga ada si Bakernya datang. Dia seneng si Genos bisa melewati operasinya. Lama kemudian ada Crescent datang dan memberitahu kalau si Genos diundang makan malam sama si Goldran. Ini jadi berita bagus ya. Ditambah pula si Crescent jadi kecipratan sehabis operasi itu. Dia jadi naik jabatan katanya. Dengan diundangnya si Genos makan malam itu berarti dia bisa lebih dekat mengungkap hilangnya si Alfred. いよいよ仕事納めですね Singkat cerita, makan malam itu pun dilaksanakan. Nampak dihadiri banyak pengikut atau praksi dari si Goldran. Sudah dipastikan si Goldran bakalan menjadi direktur selanjutnya. Dia juga mengumumkan kalau orang-orang yang diundang di makan malam ini secara resmi akan menjadi bawahannya dan bisa saja dia dinaikin jabatannya. Dia menyuruh yang lain buat menikmati hidangannya. Si Crescent senang bakal naik jabatan. Sekarang dia ingin bertemu sama petinggi-petinggi yang terkenal dulu. Sementara si Genos dan Lily mau langsung saja melaksanakan misinya untuk mengetahui si Alfred berada. Dia nanyain sama banyak orang-orang yang ada di sana namun tidak ada hasil. Terus Genos melihat ada sekretaris yang kedua atau Bones yang macam biasa sedang mabuk. Dia deketin dan nanya lah soal si Alfred. Nampak dia tahu soal si Alfred. Apalagi pas pesta makan malam. Katanya dia yang memberikan minum ketika dia sedang mabuk. Dia juga mengakui kalau si Alfred ini baik hati. Cuma dia hilang kemana Bones tidak mengetahuinya dan kayak kagak mau bercerita. Lantas Genos agak sedikit curiga dengan si Bones. Begitu juga dengan Lily. Dia akan mencoba mepet si Bones. Biar dia menjelaskan secara rinci. Lily mempunyai cara biar bisa bikin si Bones cerita, yakni dia siapin banyak minuman untuknya. Entahlah dia belajar dari mana, katanya sih dari si Carmilla yang ngajarin si Lily seperti ini. Tapi memang cara ini sangat bisa membuat si Bones lebih bahagia dan bisa bercerita kepada si Lily terkait si Alfred. Dia lebih bisa bercerita dibandingkan yang sebelumnya. Karena ini idenya bagus, jadi si Genos pengen informasi yang lebih lagi. Dengan cara mengajaknya keluar. Si Genos pengen mereka reka ulang kejadian. Siapa tahu si Bones bisa bercerita. Pas dibawa keluar sana, beneran aja dia tiba-tiba saja kayak mengigau gitu. Dan menganggap bahwa si Genos ini adalah si Goldran. Dia mengatakan kalau Goldran sekarang sudah bisa menjadi lebih akrab dengan si Penel. Yang berarti sebelumnya mereka berdua tidak akur. Dan juga dia nyenggol soal jabatannya menjadi profesor yang sekarang sudah naik menjadi direktur. Dia juga ngomong soal kejadian 13 tahun yang lalu soal ledakan yang membuat beberapa orang terluka.
Berkat kejadian itu dia bisa bersatu dengan si Penel. Belum jelas apa yang dikatakan si Bones ini. Orangnya keburu pingsan. Karena Genos masih butuh informasi, dia masuk lagi ke dalam sana. Karena menurutnya dia belum mendapatkan apa-apa. Tak lama kemudian ada si Carmilla muncul. Katanya dia sedikit tahu soal apa yang dikatakan oleh si Bones. Katanya memang benar. Di 13 tahun yang lalu itu terjadi sebuah ledakan yang memakan banyak korban. Mungkin kenapa si Goldran ini bisa bersatu sama si Penel, karena dia menyelamatkannya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, emang dengan kemampuan si Goldran sekarang, dia bisa melakukan itu. Dia kemungkinan bisa melakukannya kalau ada bantuan dari orang lain. Mereka juga berspekulasi kalau sebenarnya yang nyelamatin itu bukanlah si Goldran, melainkan orang lain. Karena yang nolong pergi, dan ada Goldran di sana, jadilah dia yang dikasih apresiasi. Di kejadian itu pula bisa saja si Bones tahu siapa yang menolong si Penel sebenarnya. Demi untuk tutup mulut, dia jadikan si Bones sebagai sekretaris pertamanya. Semuanya terlihat masuk akal, tapi mereka masih belum menghasilkan soal si Fred. Apa mungkin dia orang yang menolong si Penel atau justru bukan? Genos masih akan mencari informasi yang lain. Dia berterima kasih kepada si Carmilla karena sudah membantunya. Carmilla kelihatan tersipu malu. Di sisi yang lain Zopia, Lingga, sama Lowe sedang bete menunggu kedatangan si Genos. Mereka kagak tahu Genos baliknya kapan. Gak lama kemudian datanglah pengikutnya si Zopia. Dia mengatakan kalau adiknya terkena serangan di area perut dan harus segera ditangani. Karena si Genosnya kagak ada, terpaksa dia kudu ke sana. Walaupun masih dalam misi si Genosnya, Zopia memaksakan pergi karena keadaan. Tak lama kemudian di luar sana ada keributan. Terlihat ada si Umin yang pengen bertemu dengan si Genos. Tapi tidak dikasih masuk sama penjaganya. Gak lama yang lain seperti Zopia datang sambil membawa adiknya yang terluka. Dia memohon kepada si Genos yang ada di atas sana untuk membantu adiknya tersebut. Genos sedikit demi sedikit identitas aslinya mulai terbuka. Apalagi dia dengan tenang kalau dirinya mengenali demi Human yang berada di bawah. Karena ini kawasan bangsawan yang tidak boleh dimasukin sama sembarang orang, dia meminta penjaga mengusirnya. Tapi sama si Lingga malah dihajar. Si Genos pun dengan senang hati akan membantu si adiknya itu. Goldran memperingatkan Genos kalau dia turun dan menolongnya, otomatis dia akan dikeluarkan dari praksinya dan kagak akan naik jabatan. Si Genos kagak peduli, dia ikutan praksinya bukan untuk jabatan. Dia cuma healer yang biasa-biasa aja. Dia pun turun ke bawah bersama si Lily. Si Goldran meminta si Crescent untuk memutuskan. Dia mau di sini atau pergi sama si Genos. Crescent yang merasa dirinya lemah dan tidak berguna, suka diremehkan orang lain, dia mending pergi saja bersama si Genos daripada harus ngemis-ngemis minta jabatan dari si Goldran. Dia pun langsung loncat dan sementara Genos langsung menyembuhkan lukanya tersebut dengan cepat. Bahkan Crescent yang mau bantu pun tidak sempat. あと少しだクレソン参上俺も治療を Sehabis kejadian itu, si Genos memberikan informasi yang dia dapatkan kepada si Becker, terutama soal penyerangan pada 13 tahun yang lalu. Si Goldran akan dilantik pada esok harinya menjadi direktur utama. Karena tugasnya sudah beres, Becker akan membayar si Genos besok hari, sama informasi soal gurunya. Genos dengan senang hati menerimanya. Becker berencana mau datang ke pelantikannya. Beres dari situ, si Umin mau main ke kosannya si Genos untuk melakukan pesta perpisahan. Malam itu pun langsung dilaksanakan. Crescent auto mabuk. Dia tidak mau ditinggalkan oleh si Genos. Dia kalau kagak ada si Genos, dia kagak tahulah mesti gimana. Dia juga akhirnya tahu tujuan mengapa masuk ke praksinya si Goldran. Ternyata untuk misinya doang, tidak lebih dari itu.
Dia juga bilang kalau si Lily bukanlah adiknya. Karena posisinya lagi mabuk, dia bisa melihat si Carmilla. Begitu juga dengan si Umin yang merasakan keberadaannya. やつだから。願いいいレースって何？ Setelah semuanya beres pesta, pada tidur di situ semuanya. Sementara si Genos masih melek dan masih memikirkan soal kejadian yang telah terjadi. Dia tidak berhenti-berhentinya berterima kasih kepada si Carmilla, udah banyak membantunya. Dia yang seorang undead yang hidup selama ratusan tahun, tahu banyak soal yang ada di dunia ini. Keesokan harinya pas Genos mau pamitan, di sana si Umin mau ngasih upah dan informasi tentang gurunya kepada si Genos. Si Becker telah menyimpannya di bawah meja. Pas dia ambil itu, di saat terdapat foto pengikutnya si Goldran bersama Goldrannya itu sendiri yang telah dihabisi oleh si Becker. Di sisi yang lain, Goldran sedang mengadakan pesta atas pelantikannya menjadi direktur utama. Dia mendapatkan selamat dari si panel. Berkat dengan bantuannya, kini dia bisa dekat dengan si Goldran. Ternyata kejadian 13 tahun yang lalu itu nyata. Cerita sebenarnya pada saat itu, ada pabrik yang meledak. Si Goldran kagak sengaja sedang melintas di sana. Karena dia melihat banyak yang terluka, ditambah mungkin pada saat itu, dia sedang gak punya apa-apa, dia mau mencari simpati orang, biar terkenal. Jadi dia menggunakan cara mengambil kekuatan yang terluka untuk menyembuhkan satu orang, yakni panel. Di sekitar itu terdapat Bones yang merekam kejadian sebenarnya. Dan mau gak mau dia menjadikan si Bones asisten pertamanya. Dia merasa senang bisa melewati banyak hal. Sekarang puncaknya dia menjadi direktur. Sebelum itu ada si Becker juga di sana. Mereka mengobrol soal si Genos yang keluar dari praksinya. Dia sangat kesal padahal si Genos anak berbakat. Tapi sayangnya dia lebih mikirin demi Human. Soalnya praksinya tidak menerima orang-orang yang suka dengan dari desa kumuh. Dia memberikan minuman kepadanya karena acaranya sebentar lagi bakalan dimulai. Sementara itu ralat perkataanku sebelumnya, bahwa yang ada di foto adalah foto yang memperlihatkan si Goldran mengorbankan banyak orang untuk si panel. Umin melihat ada si Apret sama cewek yang satunya yang dikata mantan tunangannya si Becker. Sementara si panel sedang berpidato di depan para praksinya si Goldran. Dia mengatakan kedekatan mereka dimulai dari mana. Di sana Goldran kagak mau panel menceritakan soal hal itu kepada orang lain. Takut kebongkar juga cerita yang sebenarnya. Entah mengapa setelah mereka melakukan sulang minum, tiba-tiba saja pada pingsan semuanya. Tapi tidak dengan si Goldran. Tak lama Becker datang lagi membawa minumannya. Goldran udah menunjuk kalau ini adalah ulah dari si Becker. Si Becker mengakui akan hal itu. Dia cuma menuangkan obat tidur yang dosisnya kecil. Jadi Goldran masih tersadar. Katanya kalau mereka tidak segera disembuhkan, praksinya tersebut bakalan matoy. Dia mempertanyakan kenapa melakukan hal ini. Kata si Becker, katanya dia mau mengulang kejadian 13 tahun yang lalu. Dia udah tahu cerita aslinya dari si Bones, sekretaris kepercayaannya itu. Dia murka ketika tahu muridnya bernama Apret sama tunangannya matoy gara-gara si Goldran. Sekarang dia ingin mengulang kejadian itu. Sebenarnya si Becker mempunyai penawar racunnya, cuma dia minum juga. Jadi dia harus milih yang mana yang harus disembuhkan oleh si Goldran. Tahu sendiri kalau si Goldran kekuatannya cuma ngambilin energi orang. Karena dia bingung, alhasil dia sok-sokan mau nyembuhin semuanya. Rasanya tidak akan mungkin Goldran melakukannya. Tak lama kemudian, si Genos beserta Umin dan Kreson datang. Mereka kaget melihat keadaan pada tersungkur semuanya. Umin mempertanyakan apakah ini ulah daripada si Becker. Dia mengakuinya walaupun dia melakukan itu atas pembalasan dengan apa yang dia dapatkan. Tetap saja dia udah melakukan hal yang salah. Di sana Kreson memarahinya.
karena tidak sepatutnya seorang healer melakukan hal semacam ini. Intinya hati si Baker udah sakit banget. Yang terpaksa dia juga melakukan ini dimulai dari muridnya. Terus juga tunangannya yang matoy karena si Goldran. Dia kalau karena kecelakaan doang sih kagak masalah gitu kan. Jadi udah tahu pelakunya, dia pasti pengen membalasnya. Tapi dengan posisinya saat ini tetap salah. Jadi di sana si Genos akan menyembuhkan semuanya dengan kekuatannya. Mau apapun yang diomongin si Baker, dia akan menyembuhkannya. Lagian, dia udah kagak kerja sama si Baker lagi. Yang penting, dia melakukan itu akan melakukan tagihan sehabisnya. Si Baker pesimis karena katanya racunnya sudah meluas di dalam tubuh mereka. Tapi di sana si Genos tetap melakukan penyembuhan dengan kekuatan heal biasa. Dia awalnya biasa aja, namun melihat kekuatan healnya berbeda dari yang biasanya, dia kaget karena ini penyembuhan tanpa henti sampai racunnya itu hilang semua. いつか効果はなくなるだろう。俺は意外としぶといぞ。 Umin sama si Kreson mencoba untuk membantu penyembuhannya juga. Terus Genos bilang kepada si Baker kalau dia harusnya malu melihat si Umin sedang melakukan penyembuhan atas apa yang sudah dia lakukan. Masa dia tidak bisa memberikan hal baik kepada muridnya, apalagi si Umin ini masih saudaranya. Baker juga sangat menyesal, tapi sekali lagi mendengar tunangannya digituin, dia masih terngiang-ngiang. Memang katanya pekerjaan tunangannya itu kayak begitu juga, nyembuhin orang yang sedang kritis. Berkat Genos dia bisa tersadarkan. Dia berharap si Umin bisa seperti tunangannya juga kemampuannya. Tak lama kemudian semuanya pun sudah mulai berdiri kembali kecuali si Goldran yang belum disembuhkan. Di sana Genos sengaja belum menyembuhkannya. Di sisi yang lain, para praksinya tiba-tiba saja seperti tahu masa lalu apa yang sudah terjadi dengan si Goldran. Kenapa bisa ke titik ini? Intinya pada marah dari situ. Si Genos juga menawarkan kepada si Goldran kalau mau disembuhkan dia harus bayar dulu sama dia. Dia bukan bagian dari praksinya lagi. Dan juga Genos cuma dokter biasa, jadi dia harus membayarnya. Si Goldran akan membayarnya, tapi dia juga ditunggu sama si Penal yang pengen penjelasan dari si Goldran langsung. Singkat cerita, setelah kejadian hari itu si Baker ditahan. Di sana si Genos dan Umin menemui si Baker dengan diam-diam. Dia bisa bertatapan begitu atas bantuan si Krishna yang seorang kesatria di sana. Dia sangat berterima kasih kepadanya. Intinya di sana ada yang mau ditanyakan, terutama soal kejadian kemarin. Sebenarnya si Baker tidak benar-benar memberikan kepada minumannya. Dia mengakui akan hal itu. Dia cuma campur doang sama obat tidur sementara katanya. Dan juga dia waktu itu cuma menggertak si Goldran kalau itu berbahaya. Padahal aslinya kagak. Biar si Goldran ingat kejadian 13 tahun yang lalu. Tapi dia udah sadar dari awal. Sebenarnya kalau minuman tersebut sudah dicampur lagi sama orang lain, jadi agak berbahaya. Dia yakin kalau itu adalah kelakuan dari si Apred. Tentunya ini mengejutkan. Walaupun bukan salahnya, tapi tetap ada niat buruk dari si Baker di sana. Apred mencampurkan minuman biar orang-orang bisa melihat masa lalu si Goldran 13 tahun lalu. Makanya pas bangun mereka merasa rugi mengikuti praksinya. Sebenarnya itu doang yang ingin mereka tanyakan kepadanya. Habis itu mau langsung pergi lagi. Sebelumnya si Baker mengingatkan kepada si Genos buat berhati-hati. Karena rencana si Apred digagalkan olehnya, bisa saja dia akan menyerangnya di lain waktu. Genos kagak masalah akan hal itu, tapi dia pasti akan menagihnya kalau melakukan sesuatu. Baker sudah mencap si Genos itu keren, dia berani menyelamatkan mereka semuanya walaupun ada embel-embelnya termasuk si Baker. Dia juga berusaha menghibur si Umin, pasti setelah tahu Baker melakukan itu. Dia dalam tekanan besar, pasti banyak orang yang ngomongin soal dia dan juga Baker. Di sisi lain, Apred menyayangkan rencananya untuk kali ini gagal. Kalau dilihat-lihat, ini adalah si Guild. Bener atau enggak guys?
Nyawa Apret pun masih dipertanyakan meninggal atau belum. Tapi di situ ada yang menggunakan tubuhnya. Setelah banyak kejadian yang terjadi, akhirnya si Genos akan pamit dari tempat tersebut. Padahal kalau Umin menjadi Genos, dia akan menunggu orang lain memujinya dulu. Karena udah menyelamatkan banyak orang. Genos kagak peduli, yang penting dia udah mendapatkan uang. Habis itu dia pun langsung pamitan. またね。それと変なお兄ちゃんも。最後にお兄さんって呼んでくれて嬉しいぜ。 Walaupun Genos udah meninggalkan rumah sakit kerajaan, kemungkinan besar segala mara bahaya akan mendatanginya. もう解決した闇ヒーラーゼノスは次なる事件に巻き込まれていくのであった。 Dan animenya pun selesai, teman-teman. Gimana ya untuk anime ini? Coba saja genrenya ditambahin action, biar agak sedikit seru gitulah, ada duel-duelnya. Aku kira episode terakhir akan ada duelnya gitu. Dikit juga gak apa-apa, ternyata nggak ada sama sekali. Tapi karena ini genrenya fantasi, jadi oke lah. Kalau ada season keduanya, Mimin berharap lebih agak chaos lagi dan gurunya pun belum terungkap. Iya nggak sih? Coba kalau ada yang kurang atau ada yang salah dari Mimin, silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.